Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami yang baru menikah 10 bulan, dia mengeluhkan tentang istrinya yang pergi pulang ke rumah orang tuanya, dan kepergian istrinya itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Sang istri tidak mau kembali lagi ke rumah suaminya dengan alasan ibu dari sang suami atau mertua dari sang istri tadi terlalu cerewet bagi istri laki-laki tadi. Istrinya mengatakan bahwa ibunya selalu mengatakan hal yang sama setiap hari, setiap waktu. Itulah yang kemudian membuat istrinya tidak mau lagi tinggal di rumah tersebut bersama mertuanya atau ibu dari suaminya sendiri. Lalu bagaimana menyikapi permasalahan seperti ini? Pertanyaan ini disampaikan kepada Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, mufti ulama di Yayasan Asy-Syabakah Al-Islamiyah di Qatar. Menjawab pertanyaan ini, Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti beliau mewasiatkan kepada sang suami agar sang suami ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus, dengan doa yang memenuhi adab-adab berdoa, sehingga dengan demikian Allah berkenan untuk memperbaiki urusan sang suami tadi, dan dengan demikian semoga Allah mendamaikan hati ibu dari sang suami tadi, juga istri dari sang suami tadi. Kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, doa adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Karena Allah itu sifatnya Maha Rahman atau Maha Pengasih. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, Allah yang memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, dan Allah pula yang menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kepada Allah maksudnya, niscaya akan aku atau niscaya akan Allah perkenankan bagi kalian, bagimu doa-doa tersebut. Quran surat Ghafir ayat 60. Jadi ini langkah yang pertama apabila istri tidak mau pulang karena dia ada masalah dengan mertuanya. Berdoa. Kemudian jika dulu istri tinggal bersama mertuanya atau ibu dari sang suami, maka seorang suami hendaknya mencarikan tempat tinggal sendiri untuk istrinya, sehingga sang istri tidak perlu mendapatkan masalah, tidak perlu merasakan kesulitan seperti itu. Sungguh, kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, tempat tinggal yang terpisah dari orang tua atau dari menantu, dari mertua, ini adalah hak seorang istri di dalam Islam. Sekali lagi, Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti mengatakan tempat tinggal yang terpisah dari orang tua ini sebenarnya adalah hak istri di dalam agama Islam. Apabila disebutkan hak istri, maka ini adalah kewajiban bagi seorang suami. Apa salah satu kewajiban suami dalam hal ini? Yaitu kewajiban suami adalah menyediakan tempat tinggal terpisah dari mertua, dari istrinya. Inilah. Sehingga Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti beliau melanjutkan, juga di dalam Islam istri tidak wajib untuk tinggal bersama mertuanya atau siapapun dari saudara suaminya, seperti kakak ipar atau adik ipar. Ini dua hal yang hendaknya dipahami oleh para suami, bahwa yang pertama, salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat tinggal terpisah dari mertua, dari orang tuanya, atau dari saudara suaminya. Kemudian yang kedua, istri tidak wajib untuk tinggal bersama mertuanya, kecuali jika dulu sebelum menikah sang suami mensyaratkan agar istrinya berkenan untuk tinggal bersama
orang tua dari sang suami, karena sang suami memiliki udzur syar'i, misal dia adalah satu-satunya anak laki-laki yang merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah sepuh, atau ketika orang tuanya sudah memerlukan kehadiran anaknya untuk merawat orang tuanya tadi. Maka jika sang suami sebelum menikah ini sudah menetapkan syarat, maka sang istri jika menerima syarat dari sang suami tadi, maka sang istri juga tidak boleh menuntut hak ini agar dia tinggal terpisah dari mertuanya, karena syarat sudah disepakati di awal sebelum pernikahan. Nah, Syekh Abdul Al-Fakih itu mengatakan untuk hal ini, yaitu menyediakan tempat tinggal terpisah dari orang tua atau mertua tadi, seorang suami tidak harus membeli rumah sendiri untuk istrinya. Kalau memang belum bisa membangun rumah sendiri, seorang suami boleh saja menyewa rumah, mengontrak rumah, meminjam rumah yang kosong untuk ditempati, atau yang lainnya. Ini adalah seperti yang dikatakan oleh para ahli fikih, termasuk salah satu diantaranya adalah Asy-Syirbini rahimahullah dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini yang pertama. Lalu bagaimana jika sang istri ini tidak mau kembali lagi ke rumah suaminya, padahal rumah suaminya ini sudah terpisah dari mertuanya atau dari orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, jika istri sudah tinggal sendiri, terpisah dari orang tua, tetapi sang istri masih merasa terganggu dengan sifat ibunya, ibu dari suaminya atau mertuanya, ibu mertua, maka dalam hal ini yang dituntut adalah peran seorang suami. Suami dalam hal ini harus berusaha mencegah ibunya dari menyakiti perasaan istrinya. Ingat, jika sudah tinggal terpisah, mertua dan menantu sudah tinggal terpisah, kemudian ternyata mertua masih dirasa memberikan gangguan kepada istri, atau istri merasa terganggu dengan tingkah pola perilaku mertuanya, maka dalam hal ini perlu hadir peran seorang suami. Suami hendaknya berusaha mencegah ibunya agar tidak menyakiti perasaan istrinya. Juga sebaliknya, jika perlakuan mertua itu timbul akibat ada perilaku yang tidak menyenangkan dari pihak istri, maka istri pun juga hendaknya dinasehati sehingga kemudian tidak menyakiti ibunya. Peran suami harus adil dalam hal ini. Nasehati seorang suami dalam hal ini hendaknya bisa menasehati ibunya dengan cara yang paling halus, dengan cara yang paling sopan, sehingga tidak menimbulkan sakit hati pada diri sang ibu. Suami menasehati ibunya dengan cara yang paling sopan dan paling halus sehingga tidak menyakiti ibunya sendiri. Ini. Dengan demikian semoga hadirnya suami dalam hal ini, masalah ini bisa mendamaikan keduanya, bisa mendamaikan mertua dengan menantu. Kalau sang suami tidak mampu melakukan hal ini, maka suami boleh meminta bantuan orang-orang soleh yang dihormati oleh ibunya, yang juga dihormati oleh istrinya, yang jika orang soleh itu mengatakan sesuatu kemudian ibunya mau mengikuti, yang jika orang soleh itu mengatakan sesuatu perkataannya itu digugu, ditiru, dipatuhi oleh istrinya. Dengan demikian semoga keduanya mau mendengar nasihat orang tersebut sehingga menantu dan mertua bisa akur, rukun, dan damai dalam satu keluarga. Nah, dalam hal ini teknisnya mungkin seorang suami bisa minta kepada imam masjid atau penceramah di masjid, atau bisa mengajak istrinya dan ibunya untuk seminggu sekali misal menghadiri pengajian keluarga, sehingga di situ nanti ibunya mendapatkan ilmu tentang Islam, istrinya juga mendapatkan ilmu tentang Islam, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus legowo, bagaimana harus menghargai satu sama lain dalam koridor Islam, dalam bingkai ilmu. Ajak istri, ajak ibu mertua keluar bersama ngaji, menuntut ilmu kalau bisa. Ini yang kedua, jika suami dan istri tadi sudah tinggal terpisah dari mertua tetapi ternyata masih ada gangguan dari ibu mertua, yang dituntut adalah hadirnya peran suami untuk menasihati mertuanya, untuk menasihati ibunya dengan cara yang paling halus, dengan cara yang paling sopan sehingga tidak menyakiti ibunya. Atau jika masalah itu timbul, atau jika ibu mengatakan bahwa sikap ibu ini karena tingkah pola istri yang kurang, maka suami juga hendaknya menasihati istrinya.
nasihati dengan cara yang paling baik, paling bagus. Karena sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Nasihati dengan lembut, nasihati di waktu yang tepat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang istri yang menolak kembali ke rumah. Apakah istri ini durhaka? Jawabannya berbeda. Jika istri tidak mau kembali rumah karena istri memiliki uzur syar'i, memiliki alasan yang syar'i dibolehkan di dalam Islam, maka istri tidak durhaka. Salah satunya adalah jika istri ini mendapat gangguan dari mertua, kemudian dia pergi. Atau istri mendapat gangguan dari kakak ipar atau adik ipar, maka dia pergi. Itu salah satu uzur syar'i. Dalam hal ini, istri tidak durhaka. Lalu jika uzur atau penyebab kepergian istri dari rumah itu sudah tidak ada, istri wajib pulang ke rumah suaminya. Jika uzur atau alasan yang menyebabkan istri keluar dari rumah tadi, pergi dari rumah itu sudah tidak ada, maka istri wajib kembali ke rumahnya. Tapi jika istri menolak, padahal gangguan sudah tidak ada, uzur itu sudah dihilangkan, alasan itu sudah tidak ada, tapi istri menolak pulang, maka istri tadi sudah bisa dikategorikan sebagai istri yang durhaka atau nusyus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.